Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, adik-adik, pelajar MTSN 4 Jakarta, Bapak dan Ibu Guru, beserta para panitia Science Camp Indonesia Science Center. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah kenikmatan yang besar. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah puncak dari segala kenikmatan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengubah wajah dunia dari dunia yang penuh dengan kebodohan zaman jahiliyah sehingga menjadi zaman yang penuh dengan modernisasi atau zaman asriyah seperti yang kita bisa rasakan pada hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kajian subuh akan diisi oleh Bapak Didi Adiarsah selaku Direktur Operasional Indonesia Science Center. Beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Kemakmuran Masjid Seluruh Indonesia Bersatu atau Formasi 1. Berbicara mengenai iman, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naiknya iman, ya kan, lantaran kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan turunnya iman, itu karena kita melaksanakan atau berbuat maksiat terhadap apa yang Allah larang dan Rasul-Nya larang. Maka dari itu, pada kesempatan kajian subuh kali ini, kita akan mendengarkan tausiah dan mau'izah hasanah mengenai meningkatnya iman melalui sains. Wah, menarik sekali kan? Bagaimana sains bisa memperkuat atau mempertebal iman kita. Baiklah, tanpa berpanjang kalam, kami persilakan kepada Bapak Didi Adiarsah untuk memberikan tausiahnya. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahu azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semalam kita diberi nikmat tidur nyenyak hingga pada hari ini pada subuh hari dalam keadaan menahan kantuk. Berat memang bagi yang belum terbiasa, tapi yang sudah terbiasa itu hal yang enteng-enteng aja. Oleh karena itu untuk anak-anak muda memang perlu dibiasakan untuk bangun subuh, menahan kantuk, kita berwudu, melakukan ibadah sholat subuh 2 rakaat berjamaah wajib bagi yang pria. Nanti kalau sudah di rumah yang wajib ke masjid sholat subuh itu yang pria, sebaik-baiknya sholat untuk wanita itu di rumah. Tapi karena memang ini acara Science Camp, kita berkumpul, memang ada rundown-nya, kajian subuh kita berkumpul semua di sini. Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan kepada kita bisa bangun. Kita bisa bangun, menahan kantuk, kita berwudu, sholat subuh 2 rakaat berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir bersama, berdoa, lalu kita sama-sama belajar di sini melalui kajian ilmu. Dan nanti insya Allah pada saat syuruk kita sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah yang kita lakukan pada pagi hari ini pahalanya setara dengan haji dan umroh. Dari Anas bin Malik
Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh 2 rakaat, lalu menetap di masjid, berzikir hingga dengan matahari terbit, lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka mendapatkan pahala senilai haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Itu akhir kalimat dari hadis riwayat Tirmizi tersebut. Ada kalimat sempurna. Artinya kita menyempurnakan pagi ini dengan luar biasa. Kita mendapatkan nilai pahala haji dan umroh tanpa harus ke tanah suci. Jadi kalau yang belum bisa berangkat haji atau umroh, ya lakukan saja rutin seperti ini. Kita sama aja berhaji tiap hari. Ya, tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga Rasulullah bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir nanti. Tadi Pak Irwan sudah menyebutkan tema hari ini sebenarnya adalah kita bicara iman, bicara akal, dan bicara sains. Saya angkat tema itu karena ketiganya itu berhubungan. Untuk iman kita perlu akal, untuk sains kita juga perlu akal. Jadi pernah nggak terpikir bahwa kita ini orang beruntung? Pernah nggak kepikir kita ini mendadak Islam? Atau saya balik, pernah nggak kita menggunakan akal kita untuk mengenal siapa Allah? Pernah nggak kita menggunakan akal kita untuk paham kenapa kita Islam? Saya yakin sebagian besar umat Islam itu mendadak Islam karena orang tuanya Islam, karena keturunannya Islam, kakek neneknya Islam. Nah, yang ingin saya angkat pada hari ini adalah bagaimana kita tidak cukup dengan modal beruntung untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Malu kita kalau modalnya hanya modal untung aja. Kita Islam secara mendadak tanpa kita paham kenapa kita Islam, kenapa kita beriman. Jadi saya sebut tadi sebagian orang, tapi memang ada mungkin yang memilih Islam itu karena berpikir, memilih Islam karena pertarungan batin, karena peperangan logika, ada juga yang seperti itu. Nah, saya di masa kecil saya kebetulan saya pernah mempunyai seorang ayah tiri. Saya diasuh sejak 6 bulan oleh ayah tiri saya, dan pada saat itu ayah tiri saya beragamanya agama Kristen. Jadi saya mengalami fase itu. Jadi dalam masa muda saya itu kebetulan saya lahir di Jakarta. Orang tua saya, ibu saya itu dari Aceh, ayah kandung saya Sunda. Saya ditinggal sejak usia beberapa bulan. Saya punya ayah tiri asal Sunda juga, cuma beragama Nasrani. Nah, di usia saya SD, saya belajar. Saya disuruh belajar, jadi saya belajar dua-duanya. Saya mempelajari kitab suci agama Nasrani, yaitu Injil, dan saya juga belajar Quran. Jadi kebetulan saya mengalami fase itu, jadi saya penting untuk mengangkat tema ini. Kenapa sih kok kita Islam gitu? Kenapa sih kok kita beriman? Iman itu apa sih? Gitu. Jadi saya nggak mau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan modal untung. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa kita pelajari agama sebelum kita mati. Untuk apa? Hal-hal yang terjadi setelah mati bisa kita ketahui sebelum kita mati. Misalnya nanti kita wafat nih, meninggal insya Allah husnul khotimah, kita ngelihat telaga Kautsar. Wah, ini yang diceritakan Rasulullah nih, telaga Kautsar. Kita kasih minum nanti di telaga Kautsar. Oh, ini Sirat. Oh, ini padang mahsyar nih. Kita udah tahu. Gitu. Jadi pelajari agama sebelum kita mati. Nah, untuk mempelajari agama kita harus tahu dasarnya dulu. Jadi hari ini kita bicara santai, kita diskusi
saya menyampaikan apa yang saya paham. Jadi seperti yang kita sampaikan kemarin di kajian duha, ada dua hal pada saat sedang kajian ilmu. Yang pertama mendengarkan, karena adab Rasulullah adalah mendengarkan saat ada orang berbicara, apalagi berbicara itu dalam suatu kajian. Yang kedua ada kaidah unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau tadi Pak Irwan sebutkan apa posisi saya, jabatan saya itu sebenarnya nggak terlalu penting. Ya, yang penting adalah pada saat ada orang, teman atau siapa, orang tua atau yang lebih muda sekalipun dan kata-katanya benar, kita ambil itu sebagai suatu ilmu, satu pelajaran. Ya, kembali ke topik awal, kita bicara tentang iman. Islam adalah agama yang berbeda drastis dibanding agama lain, karena Islam itu mensyaratkan akal, mensyaratkan berpikir untuk kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat di Quran Ustaz ya. Afala taqilun ya ulil albab. Itu kita disuruh berpikir sama Allah. La'allakum yatafakkarun. Kita disuruh berpikir untuk kita bisa beriman. Jadi syaratnya beriman adalah berpikir. Syaratnya beriman adalah berpikir. Di mukadimah tadi saya baca satu ayat, itu Al-Baqarah ayat 55. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Jadi umatnya Nabi Musa itu mengatakan kepada Nabi Musa bahwa dia nggak akan beriman sebelum dia membuktikan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada sifat sombong di sana, yang kedua tidak memakai akal. Dia nggak berpikir, dia mau melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru dia mau beriman. Lalu kilat menyambar dan mereka binasa. Jadi itu yang membuat saya angkat topik ini, karena umat terdahulu itu, khususnya yang saya baca tadi, dia nggak berpikir, dia ingin beriman untuk melihat Allah. Padahal tanda-tanda kekuasaan Allah begitu banyak. Saya kasih contoh, jadi ini kita banyak bermain logika ya. Saya kasih contoh gini, Pak Irwan ini punya motor. Pak Irwan punya motor satu di rumahnya. Beliau taruh di garasi. Terus anggota keluarga cuma 4 orang. Pagi-pagi bangun tidur, lihat ke garasi, motornya nggak ada. Anggota keluarganya lengkap. Kunci motor ada, kunci serep ada, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Pagarnya rusak. Kira-kira motornya kemana? Dicuri kan? Perlu nggak Pak Irwan ngelihat pencurinya dulu untuk yakin motornya dicuri? Perlu nggak Pak Irwan, saya mau ngelihat malingnya dulu, kalau nggak percaya saya. Nggak percaya saya udah dimalingin, harus lihat dulu, harus ada buktinya. Nah itu kira-kira gambaran surat Al-Baqarah tadi. Jadi tanda-tanda kuasa Allah itu banyak. Atau saya kasih contoh lagi, kita naik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, kita masuk cabin, tiba-tiba pramugari, setelah pramugari memberikan instruksi menggunakan life vest, pesawat jalan, kita lihat bergerak kan, bergerak pesawatnya, take off, terus dia nukik ini, jalan stabil, turun, terasa roda pesawat itu turun, rodanya menyentuh tanah, pesawat berhenti. Kita nggak lihat pilotnya kan? Kira-kira kita perlu nggak lihat pilotnya untuk yakin bahwa itu ada yang mengemudikan? Nggak perlu. Jadi itu yang saya bilang bahwa Islam adalah agama yang mensyaratkan berpikir untuk kita beriman, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memahami bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti saya bilang tadi, sadar nggak tiba-tiba Islam, tiba-tiba disuruh sholat, tiba-tiba disuruh puasa, tiba-tiba disuruh zakat gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang kita sebut syariah dalam beragama. Kita disuruh sholat, kita disuruh puasa, suruh sedekah, suruh berzakat,
Ya. Untuk syariah itu berbeda dengan bagaimana kita harus beriman. Kalau beriman kita pakai akal. Tapi untuk menjalankan syariah kita menggunakan iman, bukan menggunakan akal. Karena kalau kita untuk hal-hal yang bersifat syariah menggunakan akal, banyak hal yang nggak semuanya bisa kita jangkau dengan akal kita. Seperti saya contohkan peristiwa Isra Mi'raj. Nggak kena kalau kita pakai akal, kita nggak kena. Bagaimana Rasulullah 1 hari 1 malam ya sampai ke langit 7 balik lagi mendapat perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala dengan akal kita. Naik apa 1 hari 1 malam? Mekah Madinah aja berapa jam? Jadi kenapa kita percaya Isra Mi'raj bukan dengan akal kita, cuma dengan iman kita. Jadi beriman dulu baru menjalankan syariah. Jadi berbeda antara iman dan syariah. Iman itu kita berpikir menggunakan akal, tapi syariah itu kita menggunakan iman kita. Saya kasih contoh. Saya senang menggunakan analogi-analogi yang lebih simpel gitu ya. Misalnya kita ke dokter. Kita berobat sama dokter dikasih resep. Kita tebus resepnya, kita mikir dulu nggak resepnya itu apa? Bener nggak nih obatnya nih? Pelajarin dulu obatnya gitu. Enggak. Karena kita sudah yakin bahwa itu dokter. Dan rujukan dokter itu pasti tepat. Itu analoginya bagaimana antar iman, ilmu, dan syariah agama. Ya, jadi kita beriman dulu, setelah beriman kita jalankan. Jadi Rasulullah kan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa yang diberikan Rasulullah terima, yang dilarang ya tinggalkan gitu. Jadi antara iman, ilmu dan syariah seperti itu. Jadi ilmu, akal diperlukan untuk beriman, sedangkan iman diperlukan untuk menjalankan syariah. Itu sedikit tentang kita bahas mengenai iman. Lalu manusia, orang nih, keyakinannya dibedakan menjadi empat kelompok nih. Ada yang ateis. Ateis itu dia nggak percaya Tuhan, otomatis dia nggak percaya agama, karena agama itu kan produknya Tuhan. Ya, saya nggak sebut Allah, saya sebut Tuhan, karena ini kita bicara ateis. Ateis itu dia nggak percaya Tuhan dan nggak percaya agama. Lalu level kedua ada yang namanya agnostik. Agnostik itu dia percaya dia percaya sama Tuhan. Otomatis dia percaya produk Tuhan, dia percaya sama agama. Dia percaya Tuhan, dia percaya agama, cuma dia nggak mau milih. Salah satu dia belum milih apapun gitu, tapi dia percaya karena dia pikir rasanya nggak mau agama apa-apa. Sebenarnya ini kategori ateis, tapi dia masih percaya sama Tuhan. Cuma dia yakin agama itu akal-akalan, agama itu candu. Kalau buat mereka candu, merusak. Tapi dia percaya dia percaya ada Tuhan, ada agama. Lalu level berikutnya adalah believer, percaya. Dia percaya Tuhan. Saya percaya. Dia pilih agama Islam misalnya, tapi dia nggak menjalankan. Ini yang banyak disebut Islam KTP. Islam cuma nggak menjalankan syariat. Jadi sayangnya kebanyakan yang seperti ini. Jadi umat Islam itu banyak, cuma ya banyak juga yang nggak menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Lalu berikutnya adalah obedient. Obedient itu artinya orang yang taat. Dia percaya Tuhan, percaya agama, dia memilih agamanya, dan dia menjalankan agamanya. Dia menjalankan agamanya bahwa dia yakin ini kalau dia mengikuti agama yang dia pilih dia akan selamat gitu. Nah, itu kebanyakan yang tadi saya sampaikan bahwa kita lahir sudah Islam, kita lahir sudah diberikan aturan-aturan agama yang harus kita jalankan, yang harus kita terima. Nah, dari agnostik untuk dia naik level, dari ateis untuk naik level ke agnostik, itu dia harus diberi keyakinan bahwa dia percaya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, gitu. Jadi pernah ada satu cerita,
orang ateis, ya hidayah itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, hidayah taufik. Jadi dapat taufik hidayah, cuma bukan main bulu tangkis, dia dapat taufik, dia tapi tetap orang ateis itu walaupun dia dapat hidayah dia kritis. Dia bertanya sama seorang syekh, dia tanya, dia bilang, "Syekh, kamu nggak merasa rugi? Kamu itu percaya Tuhan, percaya agama, menjalankan, tapi nanti pas kamu meninggal, ternyata Allah nggak ada. Rugi kan? Meninggal nggak ada, nggak ketemu Allah. Emang orang Allah nggak ada," kata dia. Saya hanya menjawab, ya itu juga halnya nggak lebih buruk. Kamu yang mati-matian, nggak percaya Tuhan, pas mati kamu ketemu. Dia bilang begitu. Jadi kalau bicara dengan orang ateis itu tidak menggunakan ayat-ayat Quran ya, dia nggak percaya. Jadi bagaimana menjawab mereka dengan pola yang sama, dengan pola pikir mereka. Jadi kita kan orang ateis itu ibaratnya hard disk itu masih kosong. Masih kosong. Jadi di satu sisi sebenarnya orang ateis itu lebih mudah untuk dikenalkan Allah gitu. Karena prosesnya tinggal ngisi. Sedangkan kalau orang yang sudah memilih agama yang selain Islam, itu ibaratnya hard disk diformat dulu. Kalau nggak bisa diisi yang lain, crash dia. Harus diformat dulu. Nah, proses formatnya itu yang lama. Jadi orang ateis itu dia menggunakan pikirannya. Sebenarnya orang-orang pintar, banyak loh orang-orang ateis itu yang penemu, dia ilmuwan, tapi dia nggak beriman. Banyak karena dia yang pertama menggunakan akalnya tuh secara pendekatannya salah. Itu yang saya bilang tadi bahwa penting anak-anak muda seperti siswa-siswa MTSN 4 ini paham mengenai iman itu sendiri ya, bahwa iman itu adalah suatu yang harus kita yakini. Karena begini, kalau kita menggunakan akal untuk syariah, itu yang disenangi oleh kaum liberal. Kaum liberal itu mengatakan bahwa Quran harus di-upgrade karena banyak yang nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena dia nggak seperti yang saya bilang tadi, bahwa akalnya untuk menemukan iman, imannya untuk menjalankan syariah. Saya kasih contoh statementnya orang liberal nih. Kalau kita kena najis, dicuci pakai tanah kan? Kalau kata dia itu bodoh. Kalau kamu bajunya, celananya kena tanah kan cucinya pakai rinso. Bersihan rinso dong dibanding tanah. Kenapa nggak dicuci pakai rinso aja? Kenapa nggak cuci pakai sabun aja? Nah, pikiran-pikiran ini yang berbahaya buat anak-anak muda. Karena anak muda ini kan masih mencari jati diri ya. Senang sama hal-hal yang unik gitu. Senang sama hal-hal yang berbeda. Oh iya benar juga ya. Kalau kita kena tanah kan kita cuci tangannya pakai sabun. Kenapa Quran nyuruh pakai tanah? Berarti Quran harus di-upgrade nih, benar kata orang liberal gitu. Nah ini hati-hati banget. Saya penting menyampaikan ini ke anak-anak muda. Karena tadi yang Pak Irwan sampaikan bahwa saya salah satu pengurus masjid di wilayah saya, dan juga kita punya organisasi gabungan DKM se-Indonesia. Kebetulan saya di posisi wakil ketuanya, dan saya paham banget bahwa yang paling sulit untuk masjid itu adalah menghadirkan anak-anak muda. Jadi saya akui itu, kecuali beberapa masjid ya, yang saya pernah beraudiensi seperti Masjid Jogokarian itu luar biasa, anak mudanya, Masjid Sunda Kelapa juga oke. Cuma rata-rata kebanyakan masjid yang usia produktif nih, saya sekarang usia 48 tahun, rata-rata seusia saya. Jadi dari yang sepuh sampai usia saya sampai umur 30 tahun masih oke. Anak mudanya kosong. Anak kecilnya ada. Anak kecilnya banyak. Jadi anak kecilnya meramaikan masjid, yang susah itu anak muda. Yang susah anak muda. Saya pernah di masjid kumpulkan anak-anak muda. Saya minta kepala divisi kepemudaan di masjid saya tanya, mereka mau apa sih biar datang ke masjid? Jawaban pertamanya, kita nggak mau dengar ceramah. Itu mah orang-orang tua. Kita pengen kegiatan yang lain. Nah karena memang kita sifatnya dakwah. Kita dakwah itu
harus punya cara, harus punya strategi, kita turutin. Jadi kita anak-anak muda kita kumpulkan, kita buat suatu event yang anak muda suka, yaitu saya bikin event training. Kebetulan kita memang banyak di IT ya, kita bikin training multimedia buat anak-anak muda gratis di masjid. Yang ngajar saya dan rekan-rekan. Setelah kita ajarkan, kita bikin lomba. Hasil karya mereka itu rame. Alhamdulillah itu berdampak. Jadi masjid kami yang di komplek kami ini mulai banyak tuh anak-anak mudanya. Karena pendekatannya adalah pendekatan bagaimana kita memulai dari yang mereka suka gitu. Nah, itu yang saya senang sama siswa-siswa MTSN 4 ini. Saya lihat aktif, periang, dan tanpa disadari berpikir kan, kemarin menggunakan akal ya. 2 hari ini ada treasure hunt, nyari kode itu kan berpikir. Ada yang berhasil memecahkan kode. Itu artinya kita menggunakan akal kita saat itu. Lalu saya lanjut tadi, dari agnostik untuk ke believer, itu dia harus dikenali agama mana yang dia suka. Kan dia percaya nih, agnostik kan percaya sama Tuhan, tapi dia percaya sama agama, cuma dia nggak milih. Nah, kalau pernah dengar Ustadz Felix Shaw, beliau tuh agnostik. Beliau keluar dari agamanya, agama lamanya, nggak langsung masuk Islam. Beliau sempat di fase agnostik. Jadi Ustadz Felix Shaw itu keluar dari agama lamanya, dia melakukan pencarian sampai dia menemukan Islam. Ya, believer itu jadi obedient. Dia menjadi orang yang taat. Nah, ini yang pertanyaan besar buat kita terjawab saat ini. Kenapa para mu'alaf itu yang baru memeluk Islam belum lama, mungkin baru beberapa bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dibanding kita yang sudah belasan tahun, puluhan tahun, kok mereka taat banget gitu. Kok mereka taat banget ya? Kita azan nggak langsung sholat, dia sebelum azan sudah di masjid. Kita sholatnya orang-orang yang believer yang Islam, KTP itu, dia mungkin masih sholatnya belang-belang. Orang mu'alaf itu sholatnya udah jelas 5 waktu dan tepat waktu, insya Allah seperti itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi, pada saat lahir, kita sudah Islam. Kita orang yang beruntung, kita bukan orang yang mencari. Berbeda dengan para mu'alaf, mereka mencari. Ya, apa kira-kira bedanya? Kita lahir secara Islam, kita cuma tahu what and how. Seperti contoh, kita dengar azan. Allahu Akbar gitu. Apa tuh azan? Terus bagaimana setelah azan? Kita sholat. Nah, sholat itu kan waktunya paling enggak kalau itu zuhur, sebelum azan asar masih bisa lah. Gitu. Karena kita tahu what and how. Tapi ada pertanyaan besar yang mungkin kita belum pernah berpikir selama ini adalah why. Yang penting tuh why-nya. Kenapa? Reason, alasan. Kita harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu punya alasan, hasilnya pasti beda sama orang yang nggak punya alasan. Saya kasih contoh gini, ada anak kecil nih, lari-larian, ibunya nggak mau dia lari-larian, dipanggil, nak berhenti jangan lari, stop. What and how? Apa sih gitu kan? Terus dia nggak tahu alasannya, dia nggak mau berhenti. Cuma ibunya mau anaknya berhenti, dia keluarin es krim. Nah sini nak, tanpa disuruh berhenti, dia datang. Karena dia tahu alasannya, dia harus berhenti karena ada es krim. Saya harus berhenti nih, lari. Karena ada hal yang saya senang yaitu es krim. Nah, orang-orang mu'alaf dan para pencari Tuhan, pencari iman, itu mereka kuat reasonnya, alasannya, why-nya kenapa. Azan. Pada saat azan, dia tahu bahwa yang pertama kali dihisap adalah sholat. Baik sholatnya, maka baik seluruh amalnya. Apabila buruk sholatnya, seluruh amalnya jadi buruk pula. Jadi, reasonnya beda, pelaksananya beda. Buat yang cuma tahu what and how, masih bisa kok nanti. Ya zuhur 1:30 masih oke lah. Gitu.
Masih oke kan Pak Irwan ya? Secara hukum masih oke kan? Ya masih oke. Oke, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tetap sholat zuhur namanya. Padahal pada saat itu kita bisa melakukan sholat tepat waktu. Cuma tanggung lah, lagi main game. Tanggung lagi kerja. Tanggung lagi ada aktivitas lain. Nah itu yang membedakan bahwa kita beragama itu perlu alasan. Jadi jangan sampai kita rugi loh. Kita wafat dalam keadaan hanya beruntung. Hanya beruntung. Hanya ya defaultnya seperti itu. Kita nggak menggali, nggak berpikir. Jadi why itu penting. Ya, what and how penting. Tapi yang lebih penting adalah kita memahami why-nya. Kenapa kita harus Islam? Kenapa kita harus menjalankan syariah? Apa sih puasa? Kenapa sih gitu? Jadi itu yang membedakan antara kita yang memang alhamdulillah terakhir untuk sebagai orang yang beragama Islam dengan orang-orang para mu'alaf yang memang dia masuk Islam karena pertarungan logika, pertarungan batin karena belajar. Mungkin bacaan mereka tidak sebagus kita, tapi mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam, mungkin lebih dari kita. Keinginan mereka lebih dari kita. Seperti adik-adik nih di MTS 4 sekolah nih. Mungkin alasannya beda. Ada yang alasannya pengen dapat nilai bagus, ada yang alasannya pengen menguasai ilmunya. Akhirnya kalau yang pengen dapat nilai bagus, dia nyontek. Karena tujuannya, why-nya itu adalah nilai. Why-nya ada nilai. Saya untuk anak saya nggak pernah membebani harus dapat nilai bagus. Nih anak saya ada di sini, Fadel. Saya nggak pernah bilang harus dapat nilai bagus. Saya cuma bilang kamu harus ngerti. Kamu harus ngerti. Karena kalau ngerti otomatis nilainya bagus. Kalau kita fokusnya ke nilai, nanti dia bisa menghalalkan segala cara. Jadi yang penting paham. Ilmu itu dipahami. Ya, bukan untuk dinilai. Belajar fisika, ada Pak Agus guru fisika. Kebetulan mata kuliah fisika, mata pelajaran oleh SMA ya, karena saya kuliahnya teknik juga saya dapat fisika, adalah mata pelajaran yang saya saya senangi. Saya suka pelajaran fisika itu. Jadi sebenarnya untuk memahami soal itu kita perlu paham, bukan menghafal rumus. Kalau kita paham ilmunya, rumusnya otomatis kita hafal gitu. Jadi nggak menghafal rumus. Jadi saya himbau kepada adik-adik untuk yang saat ini masih bersekolah, tolong reasonnya, why-nya itu diperbaiki gitu. Jadi untuk siswa sekolah, reasonnya belajar itu, alasannya belajar itu adalah untuk mendapatkan ilmu buat nilai. Jadi nggak masalah kita dapat nilai nggak langsung bagus, tapi kita berusaha paham. Nanti akan ada titiknya, kita paham. Akan ada titiknya bahwa kita menguasai ilmu itu. Dibanding yang nyontek, nilai bagus, cuma nggak akan paham, dia sampai lulus juga nggak paham. Nah minimal pada saat kita tujuannya adalah memahami dan kita jujur, kita nggak berdosa tuh, nggak nyontek, belajar nggak nyontek gitu. Oke, jadi itu kaitannya iman, ilmu dan syariah, ya. Jadi penting pondasi ini. Jadi nggak usah pusing mikirin syariah dari Allah gitu. Sebagaimana kita nggak usah pusing mikirin obat yang dikasih dokter. Masa kita lebih beriman sama dokter dibanding sama Allah? Allah ngasih rujukan syariat seperti ini, dipikir-pikir nggak dijalanin gitu. Nah dokter kita datang dikasih obat, kita nggak mikir lagi, nggak kita baca malah resepnya. Kasih apoteker, dikasih obat, kita lihat, oh 3x2 diminum, nggak pakai mikir. Tapi sama Allah disuruh sholat, nggak dijalanin gitu. Jadi itu pondasi ya, itu pondasi buat terutama buat saya sendiri dan rekan-rekan semua di sini, bahwa pentingnya kita berpikir. Lalu hubungannya dengan sains, bagaimana Allah menyuruh kita untuk berpikir. Kemarin sudah ini kan, sudah ada praktikum ya, yang sidik jari. Ya, itu ada surat dalam surat Al-Qiyamah.
ayat 3 sampai 4 itu ya surat Al-Qiyamah tolong dibaca Pak Iwan biar kita ada kalam Allah juga di sini. Itu tentang sidik jari sebagai identitas manusia. Jadi secara nggak langsung adik-adik semua kemarin sudah menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat sains itu sudah Allah tetapkan. Sebelum ada ilmu sidik jari sudah disebutkan bahwa dan apakah kamu mengira kamu tidak akan mengumpulkan tulang belulang dan menyatukan jari jemari kamu. Itu ada di surat Al-Qiyamah. Ya, jadi insya Allah kalau kita menggunakan akal kita untuk sains, kita akan berkembang, kita menggali. Silakan Pak Irwan dibaca Pak Irwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Oke. Ya. Jadi yang ada pelajari kemarin tentang sidik jari itu sudah Allah sampaikan dalam surat Al-Qiyamah. Artinya apa? Artinya pada saat kita paham ilmu itu sudah ada sebenarnya. Ya. Ilmu itu sudah ada dan apa itu artinya? Itu adalah tanda-tanda kuasa Allah. Yang seperti saya bilang tadi, mana mungkin ada yang tahu hal seperti ini setelah ribuan tahun kemudian baru ditemu ini. Dulunya kan belum ada ilmuannya, tapi sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Sama satu lagi kita coba bahas ayat tentang sains itu surat Al-Ghasyiyah ayat 17. Saya rasa rata-rata sudah hafal lah surat ini. Iya. Afala yanzuru ibil kaifa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Ya, jadi unta itu adalah binatang yang unik ya, binatang yang hidup di gurun. Allah mengatakan apakah kita tidak memperhatikan unta? Ada tahu nggak kalau unta itu jalan itu bisa merem. Jadi unta itu matanya itu ada selaput transparan. Jadi dia memungkinkan jalan di gurun itu dalam posisi mata tertutup. Karena dia ada selaput transparannya. Untuk apa? Menghindari debu. Sebegitu detailnya Allah menciptakan makhluknya yang khusus untuk hidup di tempat yang khusus, tempat yang tandus, yang terjal. Dan struktur mulutnya unta itu dia mampu makan kaktus. Kaktus itu kan tumbuhan di gurun ya, tempat kering. Dia bisa makan itu. Jadi kalau dia butuh vegetasi, dia butuh makanan, dia bisa makan kaktus. Malah ada durinya. Struktur mulutnya memungkinkan untuk itu. Terus unta itu sel darahnya itu bisa meningkat 3 kali lipat dibanding binatang-binatang pada umumnya. Jadi dia bisa menampung air lebih banyak. Nah, sel darahnya bisa membesar 3 kali lipat, menampung air. Untuk apa? Untuk cadangan air. Jadi kalau unta jalan dia nggak menemukan air, pada saat dia menggunakan air untuk metabolisme tubuhnya, sel darahnya bisa menyempit lagi. Jadi airnya irit, keluarnya dikit gitu. Digunakan dikit, bisa punya cadangan air yang banyak. Lalu berikutnya adalah unta punya punuk. Unta tuh ada yang punuknya 1, ada yang punuk 2. Ada yang tahu nggak punuk unta itu isinya apa? Apa? Ada yang lain? Lemak. Jadi unta itu punuknya bukan isi air, isinya lemak. Apa fungsi lemak? Ini kita belajar IPA nih. Untuk apa? Ya, untuk cadangan makanan, sumber energi. Ya, jadi fungsi lemak itu pinter-pinter ya Pak. Siswinya pinter-pinter gitu. Ini anak-anak IPA, kelihatan benar anak-anak nggak usah IPA. Jadi punuk unta itu isinya bukan air, isinya lemak. Ya, lemak itu dalam ilmu pengetahuan alam itu digunakan untuk energi, diolah menjadi energi. Jadi sebagai cadangan.
cadangan makanannya, cadangan energinya si unta. Jadi unta itu bisa bertahan 3 minggu tanpa makan di gurun. Itu binatang yang luar biasa. Mungkin kalau yang lain mati, kucing, kambing mati. Kalau unta dia bisa bertahan 3 minggu di gurun tanpa makan, tanpa minum. Nah, dia nggak sakit gitu, dia bisa bertahan. Nah, itu 2 ayat yang saya sampaikan tadi tentang sidik jari dan tentang unta tadi. Allah nyuruh kita mikir ya, Bang. Allah nyuruh kita mikir, itu yang mendasari bahwa tema hari ini adalah kita harus menggunakan akal kita. Kita harus menggunakan akal kita untuk mengenal Allah melalui apa? Melalui tanda-tandanya. Melalui tanda-tandanya, melalui ayat-ayatnya. Ya, jadi saya minta insya Allah adik-adik ya, tolong ke depan bila ada orang-orang ya yang sekarang kaum liberal itu banyak nyebar kemana-mana yang memberikan masukan-masukan, apa input-input yang bertentangan dengan syariah agama, dengan pola pikir mereka, ya udah bisa ditentang bahwa kita nggak perlu untuk syariah yang sudah ditetapkan Allah, Quran, hadis, dan sudah ada rujukan dari para ulama, udah nggak usah dikotak-katik. Jangan pakai akal pikiran kita, apalagi kita belum kuat fondasinya gitu. Jangan pakai akal pikiran kita untuk otak-atik ayat-ayat Allah, untuk otak-atik syariah sampai harus percaya bahwa Quran perlu direnovasi, kata orang-orang liberal. Saya dengar sendiri itu di YouTube itu mereka bilang Quran terus direnovasi karena udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau ada yang seperti itu bisa ada tangkal dengan bahwa kita menjalankan syariah dengan iman. Kita beriman dengan ilmu. Insya Allah itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya. Di sini sifatnya kalau kita kajian ilmu adalah yang paling utama adalah saya sedang mengingatkan, mengajarkan diri saya sendiri. Dan kita sampaikan ke para audiens yang hadir di sini. Insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan rundown berikutnya ya. Hari ini kan hari terakhir, pulangnya mungkin setelah makan siang. Jadi adik-adik, saran saya di sini sebagai orang tua, kan usia adik-adik ini seusia anak saya yang paling kecil. Jadi mari kita sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dari guru, ya. Dengan mendapatkan ilmu, otomatis nilainya pasti akan bagus. Ya, jangan pernah targetnya nilai. Saya mengatakan ini karena saya pernah sekolah. Saya pernah nyontek nggak? Pernah. Makanya saya tahu. Dulu saya pernah nyontek gitu. Cuma setelah itu ya bagaimana kita bergaul di lingkungan mana itu akan membawa kita. Saya waktu itu kebetulan waktu SMA saya kelas 1 tuh saya masih nyontek tuh. Nah setelah itu saya diajak sama seorang rekan saya, kita ikut ini organisasi yuk, saya ikut rohis waktu itu. Ikut rohis di sekolah saya, aktif di kegiatan-kegiatan agama. Nah itu yang membuat saya saat itu saya nggak mau nyontek lagi tuh. Karena saya kumpul sama rekan-rekan, teman-teman yang memang dunianya itu ya baik-baik gitu, anak baik-baik lah. Saya dibawa ke kegiatan-kegiatan agama, aktivitas-aktivitas di kerohanian Islam, sampai akhirnya ya dapat hidayah lah. Saya kelas 2 SMA udah nggak nyontek lagi. Dulu saya pernah nyontek. Saya jujur aja nggak bohong. Tapi setelah itu ya saya terapkan itu ke anak-anak saya, untuk jangan nyontek. Nilainya akan bagus, bukan nilai jelek, nggak apa-apa, bukan. Nilainya akan bagus kalau kita paham. Ya, semoga kajian subuh pada pagi hari ini bermanfaat. Insya Allah kita akan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada hari ini. Sampai nanti kita pulang, kita mungkin ada speech penutup. Mudah-mudahan adik-adik, guru-guru, korlas akan selamat sampai di tujuan masing-masing. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Tausiahnya sungguh menarik ya mengenai sains yang ada di Al-Quran. Jadi intisarinya adalah untuk menemukan sang pencipta, kita tidak perlu repot-repot berpikirnya. Logikanya seperti ini aja. Di depan ini ada proyektor, ya kan ya. Kalau secara logika
Nggak mungkin proyektor ini ada dengan sendirinya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada, ting gitu, nggak mungkin ada, ya kan? Ini mesti ada yang menciptakan, ada yang membuat, dan ada yang membawa ke sini. Ini baru seputar proyektor, ya kan? Alat yang dibuat oleh manusia. Apalagi alam yang kita lihat sekarang ini, ada burung, ada binatang-binatang gitu kan ya. Terus ada gunung-gunung, nggak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Nah, itulah pentingnya kita memperdalam ilmu agama. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari ilmu agama, ya kan logikanya adalah seperti kita menanam padi, lalu rumput akan mengikuti. Tapi kalau kita tanam rumput, nggak mungkin padi akan tumbuh. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama, kita akan mendapat poin-poin yang sangat banyak sekali. Dan nggak mungkin orang-orang yang belajar agama itu tersesat, baik secara sains maupun secara ilmu-ilmu lainnya. Seperti itu. Makanya yang tadi Pak Didi sampaikan bahwasanya kita harus berpikir menggunakan akal kita. Yang membedakan kita dengan binatang adalah kita mempunyai akal, binatang tidak. Maka dari itu akalnya harus digunakan. Seperti tadi ayat yang dibacakan itu mengenai unta. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Itu artinya kita harus menggali lagi mengenai unta itu, ya kan, mempelajari tentang unta dan juga tentang binatang-binatang yang lainnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat, gitu loh. Seperti contoh-contoh lainnya di dalam Al-Quran itu adalah banyak sekali tanda-tanda ilmu pengetahuan. Makanya kalau misalkan ada orang yang bertanya kita seperti ini, Al-Quran itu kitab sains ya, secience tuh. Apa bukan gitu. Kita bisa bilang Al-Quran bukan kitab sains, tapi di dalamnya terdapat SIGNS, science. Di dalamnya terdapat tanda-tanda ilmu pengetahuan. Ya kan, contohnya seperti Big Bang. Big Bang itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ayatnya afalam yarul ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir tidak melihat annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma. Bahwasanya dulu langit dan bumi itu bersatu padu, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, bagi orang-orang yang berakal, itu akan meneliti tentang ayat ini. Oh, ternyata ini adalah dipisahkannya dengan ledakan seperti itu. Dan teori itu baru ditemukan di tahun-tahun belakangan ini, padahal 1400 tahun yang lalu Allah sudah menyatakan tanda ilmu pengetahuan tersebut di dalam Al-Quran. Cuman sayang kitanya nggak mau gali seperti itu. Baiklah, adik-adik sekalian, demikian kajian subuh kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang baik untuk diri kita semua dan khususnya untuk pembicara pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai ronde selanjutnya, kami sarankan, kami anjurkan untuk melakukan sholat sunnah syuruk ya, Pak Didi ya. Ya, jadi terbit matahari hari ini 5.38. Ada yang paham syuruk nggak? Jadi syuruk itu kan sebenarnya nggak ada satu hadis pun nas tentang sholat syuruk, yang ada duha. Jadi syuruk itu, sholat syuruk itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Jadi yang membedakan syuruk dengan duha adalah syuruk itu ini ada beberapa pendapat, ada yang 10 menit setelah terbit matahari, ada yang seperempat jam. Jadi tergantung sepakatan di masjid masing-masing aja. Kalau di tempat saya itu 10 menit. Jadi terbit matahari, karena pas terbit matahari kita nggak boleh sholat, justru itu terlarang. Jadi 10 menit setelah terbit matahari, itulah waktu syuruk. Jadi syuruk itu awal duha. Bedanya dengan sholat duha, kalau syuruk itu hanya di awal duha. Kalau duha kita udah sholat syuruk. Terus kita nanti jam 9 pengen sholat lagi, itu sholat duha namanya. Ntar jam 10 mau sholat lagi, boleh, sholat duha namanya. Kalau syuruk itu hanya di awal waktu dan dilakukan pada saat setelah sholat subuh 2 rakaat, berjamaah, zikir, bareng, berdoa bareng, kajian ilmu, sholat 2 rakaat. Ingat, kita dapat pahala haji dan umroh. Jadi saat ini kebetulan sudah masuk, ini sudah masuk 10 menit setelah terbit. Jadi setelah ini ya dipersilahkan yang mau dapat pahala senilai haji dan umroh, kita sholat 2 rakaat
ya, sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Ya, begitu demikian. Lanjut Pak Irwan. Baik, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa kepada Allah semoga apa-apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan ridho bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan manfaatnya di hari ini dan masa-masa mendatang. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.